Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir. Tafsir yang kita kaji adalah tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi saya punya azam dari dulu ingin menghatamkan tafsir ini. Mau tafsirnya panjang Pak, 19 jilid. Ini oleh-oleh haji dulu, jadi oleh-olehnya beli kitab supaya kitabnya bermanfaat. Saya yang membaca kitabnya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan faidah dari kitab tafsir ini. Kita sedang menjelaskan tafsir surat Yunus. Masuk kepada ayat 90. Ini merupakan lanjutan kisah Nabi Musa dan Fir'aun part 5, bagian yang kelima ya. Jadi dipotong-potong kisahnya. Nah, ini yang memotong ini memang ya syekhnya ini, jadi dibuat temanya begini. Jadi enak nyambung. Kemarin tentang doa ya. Jadi bagaimana Nabi Musa berdoa tentang Fir'aun seperti ini, seperti itu. Di sini disebutkan dalam tafsir, hada wal faslul khamis min qissati Musa ma'a Fir'aun. Ini merupakan bagian yang kelima dari kisahnya Musa dan Fir'aun di dalam surat ini. Karena saya pernah mengatakan kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu kisah Musa. Jadi hampir ada di beberapa surat itu kisah Musa itu sering muncul ya. Jadi ini di sini dibuat tematik dan tematiknya ya pas ya. Jadi per ayat ini temanya ini. Ini tentang kisah Musa dan Fir'aun bagian yang kelima. Kalau dirincikan kembali, mungkin Bapak Ibu ingat, yang pertama tentang ya Musa itu secara umum dulu, allati ibtada'allahu ta'ala bil khawari bainahuma, digambarkan, dihiwarkan secara umum. Kemudian summa atbahu bi qissati sikhrah, cerita tentang tukang sihir itu, diadu dengan tukang sihir, mukjizat Musa dan Fir'aun. Kemudian yang ketiga, summa tutrada fi asni'aha libayani imani ta'ifati min bani Israel bidakwati Musa, tentang dakwahnya Nabi Musa. Kemudian sebagian ta'ifah kelompok dari Bani Israel juga mau mengikuti dakwah Musa. Kemudian yang keempat, tsumma dzakara du'a Musa ala Fir'aun. Lalu kemudian doanya Musa untuk Fir'aun ya. Nah, ini sekarang masuk yang kelima. Yang kelima ini bagian dari penutup rangkaian kisah Musa dan Fir'aun. Sehingga Dr. Wahbah Zuhaili memberikan judul, jadi pertamanya itu dikasih judul Ighraqu Fir'aun wa junudihi. Jadi tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya. Nah, kita juga pernah mendengar bagaimana Fir'aun itu tenggelam di lautan. Nah, di sini langsung teks Qur'annya. Dan kemudian dijelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili tafsirnya. Kita lihat satu persatu ayatnya supaya runtut. Wajawazna, dan kami menyelamatkan. Jadi kaminya di situ Allah ya, sebagai fa'ilnya. Jadi Allah, kami menyelamatkan bi Bani Israel, kepada Bani Israel al-Bahra. Nah, Bahr ini sebagai maf'ul bih. Nah, Bahr jadi maksudnya diselamatkan dari lautan. Nah, kalau membaca ayat ini orang yang tidak paham cerita, yang belum pernah dengar, ini kok ujug-ujug kami menyelamatkan Bani Israel dari lautan, ada apa gitu. Nah, itu kan ada ceritanya dulu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Dr. Bazukheli, ceritanya ya cukup panjang. Jadi maudhu'ul ayati kaifiyati igraqi fir'aun wa junudihi. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya ya. Jadi
Bani Israel itu lama kharaju min Misr ma'a Musa. Jadi ketika Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, jadi kalau saya sederhanakan gini, Nabi Musa itu kan berusaha mendakwahi Fir'aun, tapi Fir'aun ini tetap tidak mau. Akhirnya putusannya yang meninggalkan Mesir. Jadi dalam kaidah dakwah, Bapak Ibu semua sekalian, dan itu dilakukan oleh para nabi ya, kasusnya hampir mirip-mirip. Jadi ketika seorang nabi berdakwah di satu tempat dan di tempat itu umatnya tidak menerima, menentang. Jadi sudah dicoba terus bertahun-tahun nggak berhasil, ya sudah tinggalkan saja. Seperti Nabi juga kan sama, di Mekah 10 tahun kan belum berhasil. 13 tahun ya. Di Mekah 13 tahun belum berhasil, maka ada perintah udah hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah masyarakatnya lebih menerima, sehingga akhirnya kan pusat atau syiar Islam pesatnya mulai dari Madinah, walaupun nanti tetap kembali ke Mekah. Jadi metode-metode itu dilakukan oleh para nabi ketika menghadapi satu kaum, maka kemudian tidak bisa diterima dakwahnya, ya sudah bergeser. Mungkin di daerah ini bisa terima, mungkin bisa terima. Nah, maka Musa pun bermaksud meninggalkan Mesir, ya, mau ke Palestina, nanti di Palestina. Meninggalkan Mesir, namun karena istilahnya kebencian Fir'aun, nah di situ di ayatnya kan bagian wa adwan. Jadi karena kedoliman, wa adwan, dan permusuhan. Jadi Musa ini sudah dianggap musuh Fir'aun. Walaupun Musa itu bagian dari anak angkat Fir'aun ya. Nah, jadi hubungan anak angkat dengan ayah angkat kan ya hubungannya cuma hubungan duniawi saja. Karena dia diurus, dirawat, dan seterusnya. Nah, sehingga Nabi Musa sebagai anak angkat, ya ketika melihat bapak angkatnya yang melakukan kedurhakaan pada Allah, ya harus ditegurnya. Sesungguhnya siapapun ya, sama saja anak kandung juga kalau melihat orang tua melanggar aturan Allah, ya harus diingatkan. Akhirnya Fir'aun ya menjadi bagian benci, ya, dengki, dan berusaha niat-niat yang buruk, yang jahat, mendolimi, ingin membunuh, wa'adwan, dan tadi menganggap musuh kepada Musa. Nah, kemudian Musa akhirnya pergi bersama tentu Bani Israel yang mau beriman. Wa kharaju bihi ma'hum. Fastadda junudu Fir'aun alaihim. Faraqaba wara'ahum ma'a junudihi wa juyusihi. Waqtassuruki samsi inda sakhilal bahr ay al-bahrul ahmar. Nah, jadi gini. Ketika Nabi Musa itu pergi meninggalkan Mesir, pikir Musa dan kaumnya, Fir'aun ini nggak ngikut lah gitu, nggak ngejar. Hanya sampailah kemudian di tepian laut, yang di sini kata Dr. Bazuel sebutkan Al-Bahrul Ahmar, jadi laut merah gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pas haji ya kan ada city tour tuh ke Laut Merah, nah kira-kira di situ. Nah sampai ke tepian Laut Merah, ternyata Fir'aun itu mengikuti, ya, faraqaba wara'ahum ma'ajunudihi wa juyusihi, mengikuti di belakang Musa dan kaumnya. Bukan hanya Fir'aun, tapi ma'ajunudihi, dengan tentaranya. Logikanya kalau raja mengerahkan tentara, berarti kan ada niat buruk tuh, menangkap atau membunuh kan gitu. Memang sudah niatnya tadi dalam Quran bagian wa adwan. Nah, di sini di Qurannya kan disebutkan fa'at ba'ahum Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kemudian mengikuti. Fir'aun wa junudu, dan tentaranya mengikuti Musa itu. Nah, sampailah di tepian laut. Di sini informasi yang menarik ilmu buat kita.
menurut beliau Dr. Wahbah Zuhaili mentafsirkan peristiwa itu terjadinya itu waktu suruki samsi. Waktunya ketika suruk. Berarti pagi ini. Mungkin saya menggambarkan bisa jadi Musa meninggalkan Mesir malam hari mungkin ya. Mungkin malam hari meninggalkan kota Mesir, sampailah pagi hari. Nah, jadi waktu suruki samsi, sampai waktu suruk itu sampai di sahilil bahr, jadi di tepian pantai. Lah, Bapak Ibu, kalau posisi kita seperti itu, coba apa yang akan terjadi pada diri kita? Panik, takut. Karena di depan laut, kan bingung juga ini. Mau nyebrang laut, tak mungkin kita berenang. Ya, tapi awalnya mungkin nyantai ya, karena tidak tahu dikejar. Ternyata tahu Fir'aun ini mengejar. Jadi di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Bapak milih maju, mati di laut, atau milih mundur diserang Fir'aun. Risikonya mati semua. Saya juga ingat dengan kisah itu Torik bin Ziyad itu ya. Torik bin Ziyad itu ketika menaklukkan Spanyol, Torik itu malah caranya ini sebagai pemimpin begini. Ketika sudah nyebrang lautan di Selat Gibraltar itu, nyebrang laut, setelah itu kapal, kali ini kan naik kapal. Setelah selesai nyebrang ke laut sana, itu kapalnya itu sengaja dibakar itu. Dibakar oleh pimpinan, oleh Torik bin Ziyad. Setelah itu Torik bilang begini, istilahnya ayuhan nas, wahai manusia, di depan musuh, ini dibalik, di depan musuh, di belakang laut. Jadi kalau ada pasukan, ada orang Islam pengecut ingin kabur, gak bisa. Kalau mau kabur, di belakangmu laut, di depan musuh. Jadi al-bakhru wara'akum wal aduwu amamakum. Lautan di belakangmu dan musuh di depanmu. Silakan pilih. Maju, risikonya mati, harus bertempur. Mundur juga mati juga, karena harus renang jauh. Tetapi kata Torik, kalau kamu maju, mati, matinya syahid. Tapi kalau kamu mundur, mati, tenggelam, konyol. Pilih mana? Nah, itu dalam rangka mengobarkan semangat. Jadi supaya pasukan Islam itu jangan pengecut, jangan kabur, jangan mundur. Jadi maju saja, sekalipun mati, ya matinya syahid. Pilihannya sama-sama mati, maju mati, mundur mati, gitu. Nah, itu kisah Torik bin Ziyad. Nah, di sini fahofa ashabu Musa alaihissalam. Ashabnya Musa, maksudnya pengikutnya Musa ini merasa khofa, takut. Wah, gimana ini? Depan laut, kita nggak ada perahu juga. Tapi di belakang Fir'aun mengejar. Ya. Sehingga muncullah dalam, kalau usul fikih sini disebutkan wa idza dhaqal amru ittasa'a. Idza dhaqa al-amru ittasa'a. Jadi jika ada kesulitan maka akan ada kemudahan. Tapi yakin dulu, memang konsepnya yakin. Apapun ya Bapak Ibu, kita punya kesulitan apapun, sedang sakit, sedang ada masalah apa, sedang apa, asalkan yakin pada Allah, maka insya Allah akan ada kemudahan. Jadi konsepnya harus yakin. Nah, dan tentu ya ikhtiar. Maka setelah itu fa'amarahullahu ta'ala ayyadribal bahra bi'asa. Allah perintahkan kepada Musa untuk memukul laut dengan tongkat. Ya. Nah, kalau di Quran kan nggak dijelaskan mukulnya atau pakai apanya. Langsung di sini selamatkan dari laut. Nah, ini dalam dirincikan gitu. Nah, Allah perintahkan kepada Musa untuk pukulkan tongkatmu ke laut. Jadi Musa memang punya tongkat. Ya. Yang tongkat itu sebagai mukjizat yang sebelumnya kan sudah dipergunakan tuh. Sudah dipergunakan untuk apa? Sihir itu ya, waktu melawan sihir. Saya juga ingat ini sedikit belok.
satu kisah siapa yang diceritakan Ibnu Abi Hatim. Tapi ini hanya ini ya, tambahan saja. Dalam riwayat Ibnu Hatim itu ada seorang soleh yang doanya itu seringnya banyak dikabulkan oleh Allah, tapi dia punya 3 doa besar yang akan dikabulkan Allah, tapi hanya 3 kali seumur hidup yang dikabulkannya. Setelah itu doanya tidak akan dikabulkan lagi yang besar-besar. Jadi permohonan yang besar apapun, tapi diberi kesempatannya 3 kali. Karena tahu suaminya itu punya kekuatan itu karena ya orang soleh, maka istrinya ingin mempergunakan doa suami itu yang mustajab itu. Mas, boyaku didoakan gitu. Doanya apa? Minta jadi wanita yang cantik sebani Israel. Itu kan di Bani Israel. Nah, kok minta doanya cantik? Pokoknya keinginannya ingin cantik. Akhirnya suaminya berdoa, betul dikabulkan. Jadilah wanita yang cantik. Ya pokoknya cantik lah. Ini sudah habis nih doanya ya, tinggal 2. Karena sudah diminta oleh istrinya, minta cantik. Ternyata setelah cantik ini, mohon maaf, si istri ini jadi sombong. Bukan hanya sombong dirinya, menjelek-jelekan suaminya. Kamu nggak ganteng jadinya, kamu elek, lungo wae. Jadi malah ngenyek suaminya. Wah, suaminya dibegitui juga akhirnya kan beliau juga ya mikir-mikir ya. Akhirnya karena punya 3 doa nih, 3 doa yang dikabulkan, akhirnya sekarang gantian, dia saja yang berdoa sekarang. Karena jengkelnya ini, si orang ini, ini doa lagi pada Allah, ya Allah ini saya begini kok istri saya sampai begini, saya diusir-usir oleh istri karena dia merasa cantik. Akhirnya minta doanya itu dikutuk. Jadi istrinya supaya dikutuk. Akhirnya berdoa dan dikabulkan, dikutuklah dia jadi anjing. Nah, tinggal 1 lagi nih doanya ya kan, habis nih sudah 2. Lama akhirnya bla bla bla. Terus anaknya datang ke ayahnya, Pak, masa ibu begitu? Ya doanya kan nggak baik bla 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 ya. Jangan begitu, engkau berdoa lagi sama Allah. Akhirnya yang ketiga ini doa lagi, minta dikembalikan istrinya semula. Semula ya jadi manusia tapi tetap ya enggak cantik gitu. Nah, itu ini tambahan riwayat saya pas kemarin baca itu ya, tentang doa. Nah, kembali ke sini. Jadi Nabi Musa ini punya tongkat. Yang tongkatnya itu sebagai mukjizat tentu di sini. Ini sudah digunakan pertama waktu sihir itu ya, adu sihir dengan sihirnya Firaun. Nah, Musa bukan sihir tapi mukjizat. Lalu ini yang kedua, kan Musa nggak tahu itu faedah tongkat itu apa, ya nunggu instruksi, nunggu wahyu kan begitu. Maka di sini fa'amarahullahu ta'ala ayyadribal bahra bi'asa. Allah perintahkan kepada Musa untuk pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nah, karena ini sudah ada instruksi dari Allah ya, yang Musa sendiri awalnya kan nggak tahu, maka dipukulkanlah. Fadarabahu, Musa memukulkan itu tongkat ke laut, kemudian fanfalaqa fakana kullu firqin qataudil adim, aikal jabalil adim. Masya Allah ya, Bapak Ibu. Itu sekali pukulan tongkat itu, laut terbelah. Jadi airnya itu jadi terbelah gini. Dan terbelahnya itu bukan kayak gang melipir itu, Pak Bro, bukan gang segitu, Pak ya. Sekali bola itu besar itu disebutkan qataudil adim. Kal jabalil adim. Jadi seluas seperti gunung. Wah, pokoknya luas sekali. Kok bisa itu air yang rapat itu terbelah besar? Bayangkan ke kedalaman laut, Pak ya. Kan tentu bagian sana ada lebih dalam lagi. Pokoknya lebar selebar-lebarnya, luas. Ya. Wasara isna asyara tariqan. Nah, ini ilmu baru nih yang saya juga baru baca emang malam ini. Yang belum pernah dengar dari guru-guru sebelumnya. Jadi sekali pukul tadi besar sekali, sebesar gunung itu. Dan ternyata wasara isna asyara.
Isnasar itu 12, torikon jalan. Jadi ada 12 jalan. Ada 12 jalur di laut yang terbelah itu, 12 jalur. Pokoknya terserah, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jadi 12 jalur. Ini menurut tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian wa amarallahu rih, Allah juga memerintahkan kepada angin, ya, angin untuk menyapunya, ya, menyapu ombakan supaya berpisah gitu ya. Nah, akhirnya menyeberanglah Nabi Musa dan pengikutnya sehingga wajawaz Banu Israel al-Bahra, selamatlah Bani Israel dari lautan. Nah, inilah yang di dalam ayatnya wajawazna bi Bani Israel al-Bahra. Jadi kalau baca Qur'annya langsung kami selamatkan Bani Israel dari lautan. Nah, ceritanya begitu ya. Nah, kemudian falamma akhraja akharahum minhu intaha fir'aun wa junuduh ila hafatihi min nahiyatil ukhra. Setelah Nabi Musa dan ya pengikutnya nyebrang, datanglah Fir'aun sampai ke tepian laut. Nah, dia juga mungkin mikir, loh kok bisa ya laut terbelah gitu. Nah, karena memang tadi bagian wa'adwan, kedengkian dan tadi permusuhannya, wah kita kejar saja. Dikejar pula, jadi ikutlah si Fir'aun dan tentaranya ke dalam lautan yang masih terbelah itu. Nah, tapi kemudian setelah itu, walamma asbahu fi wastil bahri, setelah Fir'aun itu di tengah laut, ya, jadi kan nyebrang tuh ke Nabi Musa sudah sampai ujung laut sana, dan ini si Fir'aun baru sampai fi wastil bahri, wastun, wasit, wasit itu kan tengah, wasat. Sehingga kalau bal-balan, wasit itu ya harus pertengahan, itu namanya wasit. Ini pun jari wusto namanya bahasa Arab, jadi jari tengah. Wastil bahri, di tengah laut, maka amarallahu al-qadir al-bakhra ayartatma alaihim fartata'am alaihim falam yanja minhum ahadun. Allah perintahkan kembali itu laut untuk nutup kembali. Kalau yang pernah saya dengar cerita dulu ya, waktu guru-guru menyampaikan, setelah sampai sana itu Musa suruh pukulkan lagi, lalu kemudian nyatu lagi. Tapi kalau dalam tafsir ini tidak ada kalimat itu. Tapi setelah Musa nyebrang, itu Allah langsung perintahkan laut. Jadi yang memerintahkannya langsung Allah gitu. Jadi tanpa proses mukul lagi begitu. Menurut tafsir ini. Jadi langsung saja amarallahu al-qadir al-bakhra, dengan kekuasaannya Allah, maka Allah perintahkan itu laut untuk nyatu kembali. Padahal si Firaun itu sudah berada di tengah. Ya kan tenggelamlah dia. Nah, yang berikutnya kita lihat ke ayat. Di sini yang menarik Bapak Ibu, ida adrakahul gharq qala amantu. Setelah si Firaun ini tenggelam, ditenggelamkan di laut, mau tenggelam. Kita bayangkan orang tenggelam kan gini-gini dulu mungkin ya. Dia baru tahu, dia baru sadar kalau dia itu bukan Tuhan yang selama ini ngaku Tuhan. Dia tahu Tuhan yang sebenarnya. Amantu billah ya Allah, saya beriman kepadamu ya Allah gitu. Di saat mau mati itu, saat tenggelam, dia baru bilang amantu, saya beriman ya Allah. Di sini dalam bahasa Quran, amantu, aku beriman, annahu, sesungguhnya Allah itu maksudnya. La ilaha, tidak ada Tuhan illalladzi amanat bihi Bani Israel, kecuali Tuhan yang memang selama ini diimani oleh Bani Israel, Nabi Musa. Jadi saya juga beriman kepadamu ya Allah, sebagaimana Bani Israel pun mengimani kamu. Kira-kira begitu. Dan dia mengatakan, wa ana minal muslimin. Aku ini ya Allah juga termasuk orang yang muslim. Aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Nah, di sini
dalam sejarah ya perlu dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa Fir'aun ini di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Tapi mohon maaf, ini disebutnya taubat yang terlambat. Giliran sudah sakaratul maut di sini, amantu billah, amantu billah. Itu sudah sia-sia taubatnya. Jadi walaupun dia mengatakan ana minal muslimin, ya. Sehingga disebut dalam ayat 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang, ya. Kenapa kamu baru bilang amantu billah? Wa qad asaita qablu, dulu kamu durhaka. Qablu kan dulu sebelum. Dulu kamu durhaka kepada Allah. Wa kunta, dan kamu Fir'aun minal mufsidin, termasuk orang yang mufsid, yang merusak. Ya. Jadi falamma asrafa 'alal ghar qala amantu bi annahu la ilaha bihaqqin illallah. Nah, jadi si Fir'aun bilang, aku beriman tidak ada Tuhan yang benar illallah, kecuali Allah. Alladzi amanat bihi Banu Israil, sebagaimana Bani Israil itu mengimani Allah. Dr. Abbas Zuhairi menyebutkan bahwa kalimat itu diulang sampai salasa marratin, diulang 3 kali. Amantu billah, ya Allah aku beriman kepadamu. Aku beriman kepadamu. Ya. Disebutkan dalam 3 kali, harsan an minhu alal kubul, dengan penuh harap supaya kubul, diterima. Ya. Jadi tobatnya Firaun itu supaya diterima. Amantu billah. Namun sayang di sini lam yuqbal minhu imanuhu haitsu akhta waqtahu. Tidak diterima keimanan Firaun, atau tidak diterima tobatnya Firaun. Kenapa? Haitsu akhta waqtahu, karena waktunya yang tidak tepat. Akhta, salah waktunya. Maka Bapak Ibu, kita kalau punya anak, punya saudara, punya tetangga, kalau mengingatkan orang itu sebelum meninggal dunia, boleh boyain sabto ya sabar, atau segera tobat, sholat, kaya kok sholat ditinggal. Sebelum kamu meninggal, nanti giliran musakaratul maut baru amantu billah, jangan begitu. Nah, itu nanti istilahnya sudah sia-sia kalau di sini Firaun, ya. Ditalkin, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita singkat menghabiskan tema ini. Ayat 92. Nah, sini juga menarik semua, ya. Tadi cerita Firaun. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan begini. Firaun kan tenggelam di laut tuh. Bangkainya kemana? Jasadnya kemana? Bapak Ibu pernah dengar ada muminya Firaun, ya? Berarti itu masih ada tuh jasadnya Firaun itu. Nah, Bapak Ibu benar. Jadi jasadnya Firaun itu masih ada. Ya. Itu bukan hoax. Jadi betul-betul ada, dan memang sengaja oleh Allah. Walaupun sudah mati ratusan tahun yang lalu, jasad Firaunnya masih ada. Kenapa? Ini janji Allah begitu. Ini perkataan Allah. Lihat di ayat 92-nya. Fal yauma, ini perhatikan. Fal yauma, pada hari ini, nunajjika, kami selamatkanmu, bibadanika, dengan tubuhmu. Maksudnya tubuhnya Fir'aun, fisiknya Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Masih utuh. Enggak hancur, enggak hilang, enggak tenggelam, enggak dimakan ikan di laut. Enggak. Sengaja memang. Tujuannya apa nih? Ada tujuannya. Litakuna liman khalfaka ayatan, untuk menjadi pelajaran kepada orang-orang di kemudian hari. Khalfak. Khalfak itu di belakang. Jadi ini betul, Pak. Si jasad Fir'aun itu masih ada. Kata Allahnya, wal yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu si Fir'aun. Yang tujuan Allah itu litakuna liman khalfaka ayatan,
untuk menjadi bukti ayat sebagai bukti liman khalfaka untuk generasi berikutnya. Tapi sayang sekali wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Masih banyak manusia-manusia ini yang lalai. Harusnya dengan melihat jasadnya Firaun itu, orang itu sadar, paham. Pelajaran apa kira-kira yang bisa digali? Kenapa kok Firaun jasadnya masih ada? Pelajarannya, ayatnya itu apa? Pertama bahwa tidak ada manusia yang sombong. Sekalipun Fir'aun ngaku Tuhan, buktinya mati. Nih, jasanya mati kok si Fir'aun itu. Jadi ditunjukkan Fir'aun itu cerita apa, fiksi atau apa. Ini yang benar ceritanya, ini buktinya. Jadi orang yang sombong mengaku Tuhan pun buktinya mati, nggak bisa apa-apa. Ini sebagai bukti nih kalau ada orang-orang yang sombong. Lalu yang kedua nih, logikanya ya, saya memahami ayat ini logikanya begini. Kalau waktu itu Fir'aun mati tenggelam, terus hilang jasadnya di laut, mungkin orang-orang kafir itu masih, ya itu kan Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa menghilang. Jadi masih tetap yakin nanti. Fir'aun itu sebagai Tuhan. Dia nggak mati Fir'aun itu, tapi menghilang. Tuhan itu memang pinter. Nah ini begitu, nanti akan dihayalkan yang warna-warni. Tapi memang sengaja nih. Jadi kita pahami maksud Allah itu ya. Jadi ini kan kata Allahnya. Apa yang maksud ayat ini? Jadi kalau saya memahami, ini kalau Fir'aun hilang malah orang kafir ya tetap meyakini Fir'aun itu Tuhan. Tuhan kan bisa selamat, dia nggak tenggelam. Siapa bilang Fir'aun mati? Dia Tuhan, Tuhan itu bisa menghilang, bisa menyelamatkan diri. Tapi enggak, tuh tubuhnya ada. Itu bukti. Tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan kok mati juga. Saya baca satu artikel, ada ilmuwan barat meneliti tentang itu jasadnya Fir'aun itu ya. Diteliti ternyata tubuhnya itu memang masih utuh tuh. Itu saya bahasa ilmiahnya lupa, tapi istilahnya cairan garam laut itu loh. Itu yang membuat jasadnya itu masih utuh. Jadi masih nempel ya. Ya, bukan istilah di mumi, tapi secara itu ya penelitian memang larutan garam air laut itu yang membuat tetap. Sehingga dengan meneliti itu kemudian ilmuwan barat ini dia masuk Islam, bersyahadat. Jadi meyakini kebesaran Allah dengan meneliti jasadnya Fir'aun itu. Ya. Jadi benar-benar ada, ya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat jasadnya Fir'aun mungkin ya. Kan ada di mana di pameran ya. Tapi saya nggak tahu dulu pernah katanya jasadnya Fir'aun dibawa ke Indonesia ya untuk dalam pameran. Itu Fir'aun yang betul apa bukan ya? Iya, iya. Nah, baik. Nah, gitu ya. Jadi kita yakin ini karena ini kata Allah ya. Jadi memang betul fisiknya masih ada. Tujuan Allah ya begitu. Yang terakhir ayat 43, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razzaqnahum minat thayyibat. Akhirnya lalu Allah kemudian menempatkan Bani Israel di tempat yang baik dan wa razzaqnahum minat thayyibat. Lalu kemudian kan Bani Israel itu dari Mesir pindah ke Palestina. Maka Palestina itu kan negeri yang diberkahi, yang sekarang masih konflik ya. Ini karena hegemoninya Amerika dan Israel. Alhamdulillah kemarin negara Eropa, Perancis ya, sudah mengakui Palestina sebagai negara ya yang berdaulat. Mudah-mudahan bisa diikuti yang lainnya. Jadi Bani Israel dari Mesir kemudian pindah ke Palestina. Ya. Diberkahi negeri Palestina, wa razaqnahum minat thayyibat, diberikan rezeki yang baik. Famahtalafu hatta ja'ahumul ilmu, sehingga tidak ada lagi ikhtilaf, perdebatan-perdebatannya damai, tentram ya. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun, yang kemudian Allah akan yakdi memutuskan di antara mereka
nanti kelak pada hari kiamat terhadap apa-apa yang diperselisihkan. Jadi kalaupun ada perselisihan-perselisihan hingga hari ini, nanti Allah lah yang akan memutuskan yang sebenar-benarnya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, cukup 30 menit. Tema yang terakhir tentang Musa dan Fir'aun ditutup dengan kematian Fir'aun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya, masih tafsir surat Yunus. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.